Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'da. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar kitab fikih. Ya, belajar kitab fikih yakni kitab Majmu'. Belajar mengenai sholat, ya, belajar mengenai sholat, fikih sholat. Yang pertama kita pelajari adalah masalah adzan. Nah, ya, sebelum sholat kan kita ada adzan dulu. Ya, kita baca kitabnya. Al-adzanu wal iqamatu masyru'ani li shalawatil khamsi. Adzan dan iqamat, ya, keduanya ini disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Ya. Lima ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena ada satu riwayat, ya, satu hadis bahwasanya Nabi, ya, beliau bermusyawarah kepada kaum muslimin, ya, mengenai perkara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan mereka untuk sholat. Kira-kira apa nih yang bisa digunakan untuk mengumpulkan orang-orang Islam biar bareng-bareng mengerjakan sholat? Maka para sahabat faqulu, mereka berkata, al-buku, trompet. Gimana kalau trompet? Kita pakai trompet untuk mengumpulkan orang sholat. Fakarihahu, maka Nabi nggak mau, ya, nggak suka kalau mengumpulkan orang untuk sholat kok pakai trompet, nggak suka. Kenapa? Min ajril Yahud, karena hal itu menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kalau manggil orang untuk ibadah pakai trompet, Nabi nggak mau. Kemudian summa dzakara an-nakus. Kemudian para sahabat atau aja lonceng. Gimana kalau lonceng? Fakarihahu, para sahabat, Nabi pun nggak mau. Nabi nggak mau karena, ya, kenapa? Min ajalin nasoro, karena hal itu menyerupai orang Nasrani. Orang Nasrani memanggil, ya, jamaahnya untuk ibadah pakai lonceng. Nabi nggak mau. Kalau orang Islam juga pakai lonceng, itu menyerupai orang Nasrani. Itu, ya. Maka faro'atil kalailata Abdullah bin Zaid an-nida'a. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi di malam itu, bermimpi mengenai an-nida, mengenai seruan, mengenai panggilan, bahwasanya kalau untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat, berarti, ya, kita panggil aja, dipanggil dengan apa? Dengan adzan. Ya, jadi kalau ada adzan, itu panggilan itu, ya, panggilan untuk kita supaya kita sholat di masjid, di mushola, ya. Kalau dipanggil ya ya, dipanggil ya mendekat, jangan malah cuek. Gimana perasaan kita kalau kita manggil anak kita dicuekin? Sama. Allah manggil kita untuk sholat lewat azan, kok kita cuek dengan panggilan Allah. Gimana coba? Bandingkan kita manggil anak kita dicuekin, gimana rasanya? Tuh, ya. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat tadi yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengabarkan azan tersebut, panggilan tersebut kepada Nabi. Maka Nabi pun memerintahkan Bilal untuk azan. Ya. Jadi ini
awal disyariatkannya adzan. Itu pada tahun 1 Hijriah. Di malam itu ya. Tahun 1 Hijriah setelah pembangunan Masjid Nabawi. Itu ya. Jadi adzan dan iqamat ya, ini keduanya ini disyariatkan untuk sholat 5 waktu saja ya. Tidak disyariatkan untuk sholat-sholat yang lain. Sholat nazar ya, sholat jenazah ya, ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah juga, kalau tadi sholat nazar kan wajib juga. Ketika seseorang nazar untuk sholat, hukumnya wajib, tapi nggak pakai adzan, nggak pakai iqamat. Sholat jenazah fardu juga, fardu kifayah, tapi nggak pakai adzan, nggak pakai iqamat. Ya, jadi hanya khusus untuk sholat fardu yang 5 waktu, bukan yang selain itu. Ya. Begitu juga dengan sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah juga tidak disunahkan, tidak disyariatkan untuk adzan dan iqamat. Baik sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat 2 gerhana, ataupun sholat istisqa, itu kan sholat-sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Ya, walaupun demikian tidak disyariatkan adzan ataupun iqamat, walaupun itu jamaah kan mengumpulkan orang. Ya. Untuk Idul Fitri sholat mengumpulkan orang, sholat gerhana mengumpulkan orang, istisqa mengumpulkan orang. Tapi dalam mengumpulkan orang untuk sholat sunnah tadi itu bukan menggunakan adzan dan iqamat. Ya. Terus apa? Menggunakan as-sholatu jami'ah. Nah, itu ya. Menggunakan lafadz as-sholatu jami'ah, itu untuk mengumpulkan orang sholat sunnah. Begitu juga untuk sholat tarawih. Ya, sholat tarawih sama. Mengumpulkan orang untuk sholat tarawih itu dengan as-sholatu jami'ah. Itu ya. Begitu juga untuk sholat-sholat sunnah yang sendirian, itu juga tidak disunahkan adzan dan iqamat. Seperti sholat duha, ya itu kan tidak disunahkan untuk jamaah. Ya sudah, nggak perlu pakai adzan dan iqamat. Ya. Itu ya. Kemudian adzan ini ya, yang namanya adzan itu lebih utama dari imamah, lebih utama daripada imam. Ya. Beradzan ya, menjadi muadzin itu lebih utama daripada menjadi imam. Tuh. Namun ya, ada satu pendapat bahwasanya yang mengatakan enggak, yang lebih utama yang jadi imam ya. Itu lebih utama daripada jadi muadzin, adzan. Kenapa? Karena yang namanya adzan itu kan dia dikerjakan itu untuk sholat ya. Untuk sholat. Berarti kan adzan ini kan ditujukan supaya untuk sholat. Kan seperti itu. Berarti sholatnya lebih utama ya, kan seperti itu jadinya. Lebih utama mendirikan sholat jadi imam itu lebih utama daripada adzan. Karena adzan itu ya memang dikerjakan untuk sholat. Itu yang berpendapat bahwasanya imam lebih utama daripada muadzin ya. Imamah ya, keimaman itu lebih utama daripada adzan. Ya, dasarnya seperti itu, alasannya seperti itu. Namun tetap pendapat yang kuat adalah yang lebih utama adalah adzan. Ya. Karena ada ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan.
Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal soleh. Aisyah radhiyallahu anha berkata mengenai ayat ini, bahwasanya ayat ini turun mengenai muadzin, ya, mengenai muadzin, orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah untuk sholat, ya. Dan juga ada hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya para imam mereka adalah orang-orang yang menanggung, menjamin. Sedangkan para muadzin adalah orang-orang yang diamanai. Ya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada para imam sholat dan mengampuni para muadzin. Dilihat dari keadaannya, seseorang yang diamanai itu keadaannya itu lebih baik, ya, lebih baik daripada orang yang harus menanggung. Ya. Orang yang diamanai dilihat daripada keadaannya, ya, itu lebih baik daripada orang yang menanggung sesuatu, menjamin sesuatu. Bahkan Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau aku ini jadi muadzin, ya, misalkan aku ini jadi muadzin, kata Umar radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, aku enggak perlu susah payah lagi untuk jihad, enggak perlu susah payah lagi untuk haji, untuk umroh, ya, enggak perlu lagi. Setelah aku menunaikan fardu-fardu Islam, cukup jadi muadzin saja sudah. Tuh, ya. Ini kelebihan muadzin, kelebihan azan. Namun kadang kita ini untuk azan nggak mau, malah sorong-sorongan. Kamu saja yang azan sana. Ya, kita malah nggak mau azan. Kita nyuruh orang lain untuk azan. Masya Allah. Padahal pahalanya banyak sekali. Bahkan itu lebih utama daripada menjadi imam. Ya. Tapi kita nggak mau. Masya Allah. Itu ya, azan. Terus adapun orang-orang yang tadi berpendapat bahwasanya imam itu lebih utama dari muadzin, beliau-beliau ulama ini berhujjah, ya, bahwasanya kenapa kok imam itu lebih utama? Ya karena Nabi, ya, kemudian para khulafai rasyidin, ya, para khalifah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, mereka jadi imam semua, ya. Nabi selalu jadi imam, Abu Bakar selalu jadi imam, Umar pun begitu, Utsman pun begitu, Ali radhiyallahu anhum pun begitu. Mereka selalu menjadi imam. Berarti imam lebih utama daripada azan. Dan mereka belum pernah azan, ya. Nabi nggak pernah azan, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali belum pernah azan. Ya, demikian juga ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama besar, ya, setelah beliau-beliau, ya, mereka nggak azan, mereka jadi imam. Ya, gimana tuh? Ya. Nabi saja beliau jadi imam nggak azan, berarti kan lebih utama imam, kan seperti itu. Dan juga ada hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya hendaklah salah seorang dari kalian berazan dan orang besarnya kalian yang menjadi imam. Ya. Jadi yang azan cukup salah seorang dari kalian, tetapi orang yang paling utama itu hendaklah jadi imam. Tuh. Ya toh? Berarti kan imam lebih utama daripada azan. Tuh. Itu. Dalilnya begitu, ya. Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya tetap muadzin yang lebih utama, azan yang lebih utama, itu beliau-beliau
berdasarkan banyak hadis. Ya, ada banyak hadis di sini. Al-mu'adzinuna atau alun-nasi a'naqon yaumil qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Karena melihat begitu banyak pahala yang akan ia dapatkan. Ya. Juga sabda Nabi, "Lau ya'lamun nasa ma fin nida'i was-safil awwali, tsumma lam yajidu illa ayastahamu alaihi lastahamu." Kalau seandainya manusia ini tahu apa yang ada dalam azan dan shaf pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi, kecuali dengan berlomba, ya, maka mereka akan berlomba-lomba, ya, akan bagaimana caranya supaya bisa dapat itu posisi muadzin dan posisi shaf pertama. Kalau tahu, tapi malah kita sorong-sorongan. Dah kamu aja yang adzan, dah kamu aja yang di shaf pertama, saya tak di shaf kedua saja. Kan begitu. Jangan ya, jangan sorong-sorongan, kita duluan. Ya. Banyak hadis di sini. Kemudian menanggapi hal tersebut, yaitu yang menyatakan bahwasanya Nabi nggak pernah adzan, ya, khulafaur rasyidin nggak pernah adzan, ulama-ulama besar nggak pernah adzan. Berarti kan adzan tuh nggak seperti imam kedudukannya. Orang-orang besar selalu menjadi imam. Itu artinya imam lebih utama daripada adzan. Maka untuk menjawab seperti itu, para ulama yang berpendapat bahwasanya adzan lebih utama, ya. Mengapa beliau-beliau orang-orang utama ini nggak beradzan? Dikarenakan beliau-beliau ini sudah sibuk dengan perkara yang menyangkut dengan kemaslahatan kaum muslimin, ya, yang mana itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, harus mereka sendiri yang menangani. Ya. Beliau-beliau orang-orang utama ini, mereka sudah sibuk dengan suatu perkara yang mana itu hanya bisa ditangani oleh mereka, nggak bisa ditangani oleh yang lain. Dan mereka nggak bisa, orang-orang utama ini nggak bisa mereka meluangkan waktu untuk azan, tuh nggak bisa. Ya namanya orang azan kan dia harus menjaga waktu-waktunya, harus tepat waktu. Nah, beliau ini nggak bisa kalau harus senantiasa melihat jam, senantiasa melihat pergerakan matahari, kemudian azan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah disibukkan oleh perkara kemaslahatan kaum muslimin yang mana hanya mereka saja yang bisa menanganinya. Masalah khalifah, masalah yang lain-lain, tuh ya. Oleh sebab itu, ya mereka harus mendahulukan yang kepentingan umum, kepentingan kaum muslimin, ya. Dan yang namanya imam, ya mereka harus menjadi imam, ya. Harus menjadi imam mereka itu, ya. Harus menjadi imam karena mereka orang utama. Ya. Jadi mereka sudah sibuk dengan kaum muslimin karena mereka orang-orang nggak bisa ditangani oleh selain mereka. Dan kenapa mereka menjadi imam? Karena mereka harus, ya, karena mereka orang utama, sehingga mereka lah yang berhak menjadi imam. Tuh, ya, itu alasan kenapa orang-orang mulia seperti Nabi, khulafaur rasyidin, para ulama, mereka tidak azan tetapi menjadi imam, itu tidak menjadikan sebagai alasan, sebagai dasar bahwasanya keimaman itu lebih utama daripada azan. Nah, tidak bisa. Tuh. Ya. Bahkan di sini Umar radhiyallahu berkata, "Lau kuntu atiku al-adzana ma'al khilafah la adzantu." Kalau seandainya saja saya ini mampu, ya, kata Umar, saya ini mampu untuk azan plus melaksanakan khilafah, akan aku kerjakan dua, akan aku azan. Aku akan azan. Kalau seandainya saja aku bisa melaksanakan dua perkara ini, ya. Aku azan, aku juga bisa mengerjakan tugas kekhalifahan, jadi khalifah. Kalau bisa, maka aku pun akan azan. Nah,
Tapi karena nggak bisa, karena sudah sibuk dengan apa namanya masalah kekhalifahan, nggak bisa meluangkan waktu untuk adzan, ya makanya nggak bisa. Nah itu, ya, tuh, ya. Ini mengenai masalah adzan, ya. Gimana? Nah, bisa dipahami? Masya Allah, ya. Makanya bagaimana kita, ya kalau kita nggak jadi imam, ya usahakan kita jadi muadzin, kita adzan, ya. Jangan sorong-sorongan, pahalanya besar itu, Masya Allah. Itu aja ya, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.